Assalamualaikum, saya Fauzia Hakim akan menjelaskan materi kelas 9 tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan tujuan pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang rasa hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang rasa taat kepada orang tua dan guru. Yang akan dibahas kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, taat kepada orang tua dan guru. Untuk yang pertama, yaitu hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati kedua orang tua, mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surah Al-Isra ayat 23 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapa. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang akan menjadikan hidup kita bermanfaat dan mendapat perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang menghormati kedua orang tuanya
akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah cerminan anak solih solihah. Anak solih tidak menganggap orang tuanya bodoh dan ketinggalan zaman. Mereka juga tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tua. Meskipun pendidikan seorang anak lebih tinggi dari kedua orang tuanya, ia tetap tidak meremehkan dan menganggap rendah orang tuanya. Mereka memposisikan orang tua di tempat yang mulia. Setiap hari meminta doa restu kedua orang tua agar cita-citanya tercapai. Anak soleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tua. Pantang bagi anak soleh untuk menyakiti hati gurunya. Contohnya, saat berjalan dan berpapasan dengan bapak atau ibu guru, akan menyapa sambil tersenyum dan mencium tangannya. Untuk materi yang kedua yaitu taat kepada orang tua dan guru. Dalam Quran Surat Luqman ayat 14, Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, dia akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho orang tua. Untuk yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua beragam, di antaranya dengan menaati perintah mereka. Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru. Menghormatinya, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam sehingga kita memiliki akidah yang lurus, serta memahami antara yang hak dan batil. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Terdapat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman.
Sekian penjelasan tentang materi menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Seorang siswa juga wajib menghormati dan menaati gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.